teman-teman, kita sekarang memasuki sesi yang kedua, yaitu penyampaian materi bagian ketiga dan keempat. Materi yang ketiga tentang hubungan kias, dan yang keempat adalah materi tentang keliruan dalam kias. Materi yang ketiga ini akan disampaikan oleh saya sendiri, Imam Siddiq Alfat, dan teman saya, Saudari Surinisa Ica. Ya, materi yang ketiga yaitu hubungan kias. Kias mantiki atau kias dalam ilmu mantik itu berhubungan dengan kias merokab, istiqroi, dan tamsil. Nah, yang pertama itu ada kias merokab. Kias merokab adalah kias yang tersusun dari dua kias atau dari beberapa kias yang masing-masing kesimpulannya menjadi muqaddimah yang terdapat pada kias berikutnya. Jadi kias merokab ini berupa lebih dari satu kias ya, atau beberapa kias yang nanti kesimpulannya akan menjadi muqaddimah pada kias selanjutnya. Contoh yang pertama ini adalah emas. Itu kias pertama. Kemudian kias yang kedua, setiap emas adalah logam. Setelah itu, setiap logam akan berkembang karena panas. Nah, muqaddimah yang dihasilkan dari kias-kias ini yaitu, jadi ini berkembang karena panas. Nah, muqaddimah ini akan dimasukkan kepada kias selanjutnya. Nah, contoh yang kedua, ini adalah emas. Setiap emas adalah logam. Termasuk kias sabit. Jadi ini logam. Contoh yang ketiga, ini logam. Setiap logam berkembang karena panas. Ini termasuk kias labik. Jadi ini berkembang karena panas. Nah, kias yang kesimpulannya digunakan muqaddimah pada kias berikutnya disebut kias sabik. Dan tadi ya contohnya setiap emas adalah logam. Nah, adapun yang menyertai kesimpulan kias sabik disebut kias labik. Kias merokab terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada mutasil natijab, yaitu kias yang memiliki beberapa natijab untuk dijadikan muqaddimah sugro pada kias labik. Yang pertama contohnya yaitu ini pohon. Nah, setiap pohon pasti tumbuh-tumbuhan. Nah, itu termasuk dari bagian kias sabik. Nah, kesimpulannya jadi ini adalah tumbuh-tumbuhan. Nah, dari kesimpulan ini kita masukkan ke kias selanjutnya. Berupa contoh yang kedua, ini adalah tumbuh-tumbuhan. Setiap tumbuh-tumbuhan itu tumbuh. Nah, ini termasuk kias labik dan sabik. Jadi ini tumbuh kesimpulannya. Kemudian contoh yang ketiga, kita ambil dari kesimpulan yang tadi, atau muqaddimah yang tadi. Ini tumbuh. Setiap yang tumbuh membutuhkan makan. Ini termasuk kias labik. Nah, kesimpulannya jadi ini membutuhkan makan. Nah, ini yang dimaksud itu ini tumbuh-tumbuhan yang tadi yang tumbuh itu. Nah, kemudian yang kedua, mahsul an-nataij, yaitu kias yang meskipun tanpa disebutkan beberapa kesimpulannya, sudah dapat diketahui kesimpulannya. Nah, contohnya adalah ini adalah pohon. Setiap pohon adalah tumbuh-tumbuhan. Setiap tumbuhan adalah tumbuh. Setiap yang tumbuh itu memerlukan makanan. Jadi kesimpulannya, jadi ini memerlukan makanan. Nah, kemudian yang kedua dari hubungan kias itu yaitu kias istiqroi. Kias istiqroi adalah ketetapan dari beberapa juz'i atau bagian yang dijadikan dasar untuk menetapkan dalil yang kuli atau dalil yang umum. Nah, kias istiqroi ini ada dua macam, yaitu kias istiqroi tam dan kias istiqroi naqis. Kias istiqroi tam adalah menyimpulkan ketentuan-ketentuan juz'iyah
jadi ketetapan yang menyeluruh yang menyangkut juz'iyah itu. Contohnya yaitu sebagaimana yang kita ketahui pada hitungan-hitungan bulan Masehi bahwa setiap bulan mengandung banyak 31 hari. Oleh karena itu kita menyatakan bahwa semua bulan-bulan Masehi mengandung 31 hari. Nah, dari contoh ini bisa kita ambil dari pengertian tadi, kias istiqro hitam itu menyimpulkan ketentuan juz'iyah atau sebagian, menjadi ketetapan yang menyeluruh. Jadi dalam bulan Masehi itu sebagian-sebagian bulan itu ada yang 30 hari, 29 hari, dan 31 hari. Tapi kita mengambil yang 31 hari. Nah, jadi kita menyimpulkan untuk keseluruhan, jadi bulan-bulan Masehi mengandung 31 hari. Istiqro dalam pengertian ini berfaedah yakin dan pasti. Kemudian yang kedua, kias istiqro'i nakis, yaitu meneliti ketentuan-ketentuan juz'iyah yang mungkin dapat disimpulkan menjadi ketentuan yang menyeluruh bagi juz'iyah itu dan bagi yang lainnya. Contohnya yaitu manusia apabila makan, rahang bawah yang bergerak. Lembu itu kalau makan, rahang bawah yang bergerak. Kemudian kambing pun kalau makan, rahang bawah yang bergerak. Jadi semua hewan kalau makan, rahang bawahnya yang bergerak. Dengan demikian, kita dapat mengetahui atau mengatakan bahwa jika hewan makan yang bergerak adalah rahang bawahnya, dengan dalil manusia, lembu, dan kambing itu adalah bagian dari hewan. Nah, dari contoh ini, jadi dari contoh itu kita dapat ketentuan berupa juz'iyah atau sebagian, yaitu rahang bawah. Di mana yang tadi termasuk contohnya manusia, lembu, dan kambing. Itu menjadi dalil dari contoh ini. Yang menjadi disimpulkan bahwa hewan atau manusia itu ketika makan rahang bawahnya yang bergerak. Dalil yang seperti ini istiqro hanya dapat menunjukkan umumnya saja, tidak dapat menunjukkan kepastian, sebab ada hewan yang kalau makan tidak menggerakkan rahang bawahnya, tapi rahang atasnya seperti buaya. Ya, selanjutnya materi yang ketiga akan dilanjutkan oleh saudari Turunisa Ica. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan 3 kias tamsil atau tasbih. Kias tamsil atau tasbih ialah ketetapan hukum suatu Mami, stop dulu, ih. 1, 2, 3. Kias tamsil atau tasbih. Kias tamsil atau tasbih ialah ketetapan hukum suatu juz'iyah seperti juz'iyah yang lain karena keduanya serupa. Contohnya, perasaan anggur itu seperti kamar. Dalam hal sama-sama bisa memabukkan. Catatan. Bagian pertama kamar disebut hukum asal atau pokok. Perasaan anggur disebut hukum far atau cabang. Pengertian yang sama antara keduanya adalah iskar atau memabukkan. C4 Al-Burhan. Al-Burhan adalah argumen atau pendapat yang disusun dari mukodimah yang meyakinkan. Contohnya, 4 adalah bilangan genap dan 5 adalah bilangan ganjil. Sesuatu yang meyakinkan itu ada 2 macam, yaitu 1 nadariyat atau berdasarkan pikiran, yaitu kodiyah yang akan memastikan atau membenarkan melalui renungan dan pemikiran. Contohnya, alam itu baru,
Keputusan atau hukum barunya alam adalah pemikiran atau hasil renungan, karena hal itu diperoleh dari renungan dan pemikiran. 2. Daruriyat atau sesuatu yang pasti. Daruriyat ini dibagi menjadi 6, yaitu 1. Awaliyat, yaitu kodiyah yang dapat meyakinkan hanya dengan berpikir selintas saja. Contohnya kuli itu lebih besar daripada juz'i, 1 itu setengahnya 2. 2. Musyahadat atau persaksian, yaitu kodiyah yang dapat dicari dengan indera lahir. Contohnya, matahari itu bersinar, api itu membakar, madu itu manis rasanya. 3. Wujdaniyat, yaitu kodiyah yang dapat dicari dengan indera batin. Contohnya, lapar itu menyakitkan, takut itu menggetarkan. 4. Mujarobat, yaitu kodiyah yang dipastikan oleh akal setelah adanya penyaksian yang berulang-ulang. Contohnya, daun sinamuki itu dapat membuat mual. 5. Hadasiyat, yaitu kodiyah yang dipastikan oleh akal dengan dugaan yang kuat dalam jiwa dan yang berguna bagi pengetahuan. Contohnya, bumi itu bundar. 6. Mutawatirat, yaitu kodiyah yang dipastikan oleh akal melalui berita dari sejumlah orang yang tidak mungkin mereka sepakat kedustaannya. Contohnya, Mekah itu ada di Hijaz dan Mesir itu ada di Afrika. Sekian presentasi dari saya lanjutkan kepada Imam. Ya, terima kasih kepada Saudari Yunisa Ica yang telah menjelaskan, menyampaikan materi. Ya, jadi hubungan kias itu ada 4 ya. Yang pertama kias murakab, yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang kedua itu ada kias istiqro'i. Nah, yang ketiga itu yang tadi yang barusan saja dijelaskan oleh Saudari Ica, yaitu kias tamsil, dan yang terakhir ada al-burhan. Selanjutnya memasuki materi keempat atau materi kita yang terakhir ini, yaitu kekeliruan dalam kias yang akan disampaikan oleh Saudara Khulaif Aulia Sidik dan Saudara Fahmi Idris. Kepadanya dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Imam. Kedengaran nggak nih? D. Kekeliruan dalam kias. Kodliyah logika dibuat hanyalah untuk menghindari kekeliruan dalam berpikir. Namun apabila seseorang dalam proses pemikiran bisa mendatangkan kekeliruan, maka orang dapat menyimpulkan kodliyah dengan tanpa merasa ia jatuh dalam kekeliruan yang rusak konklusi yang ia capai. Kekeliruan ini disebut kekeliruan logika yang tidak sengaja. Kadangkala orang itu dibuat keliru oleh musuhnya, lalu dia sengaja menjatuhkan diri ke dalam kekeliruan atau sengaja membuat kekeliruan agar bisa mengalahkan musuhnya. Maka hal itu merupakan kesalahan yang disengaja atau juga disebut sotoh. Kadang-kala kekeliruan dalam kias itu ada 2 macam, yaitu 1, kekeliruan bentuk, yaitu kekeliruan yang disebabkan kekeliruan salah satu syarat dalam kias. Contohnya kekeliruan ijabus sugro pada bentuk pertama. 2, kekeliruan materi, yaitu kekeliruan yang terjadi pada materi kias. Artinya dalam kodliyah yang disusunnya dan tidak disebabkan oleh kekeliruan salah satu syarat kias. D1. Kekeliruan dalam bentuk. Kekeliruan bentuk antara lain: 1. Asadnya merupakan lafaz bersekutu mustarak yang digunakan dalam salah satu dari 2 muqaddimah dengan suatu makna dan dalam makna yang lain.
Contoh, setiap bagian bumi yang menonjol ke lautan disebut kepala tanjung. Setiap kepala jika dipotong mengakibatkan mati. Jadi setiap bagian bumi yang menonjol ke lautan jika dipotong mengakibatkan mati. Kias yang demikian adalah yang rusak, sebab kerusakannya itu tidak berulangnya. Had ausat, karena kata kepala dalam Muqaddimah Kubro bermakna anggota tubuh yang merupakan tempat otak manusia. Sedangkan dalam Muqaddimah Sugro adalah bermakna lain secara geografis. 2. Mengungkapkan dua had, yaitu ausat dan asgor, dengan dua isim, dua kata benda yang sama. Contoh, setiap manusia adalah basyar, manusia. Manusia dapat menerima Dua, mengungkapkan dua had, yaitu asyad dan asgor, dengan dua isim, dua kata benda yang sama. Contoh, setiap manusia adalah basyar, manusia. Setiap basyar, manusia dapat menerima pengajaran tingkat tinggi. Jadi setiap manusia dapat menerima pengajaran tingkat tinggi. Adapun had asgar, insan manusia, dan had ausat, basyar manusia adalah sama. 3 nih, mengungkapkan had ausat dan had kubro dengan dua kata benda yang serupa. Contoh, setiap hewan adalah insan manusia. Setiap insan manusia adalah basyar manusia. Jadi setiap hewan adalah basyar manusia. 4. Bentuk konklusi kuliah mujabah, positif atau salibah negatif. Dari bentuk yang ketiga, contoh 1, setiap emas adalah logam. Setiap emas mahal harganya. Jadi setiap logam mahal harganya. Contoh 2, setiap tumbuh-tumbuhan adalah berkembang. Tak satu pun tumbuh-tumbuhan yang berpikir. Jadi tak satu pun yang berkembang itu berpikir. Ya bodoh lah ya. 5, mengambil konklusi mujabah, kuliah, dan juz'iyah dari bentuk kedua. Contoh 1, setiap orang kafir kekal di neraka. Tak seorang pun dari orang mukmin akan kekal di neraka. Jadi setiap kafir adalah orang mukmin. Contoh 2, sebagian umat itu terlambat di Madinah. Tak seorang siswa pun dari umat yang terlambat di Madinah. Jadi sebagian umat adalah siswa. 6, menyimpulkan qadliyah muqaddam berdasarkan pengecualian qadliyah tali. Contoh, setiap sesuatu yang berupa emas adalah logam, tetapi ia bukan logam, jadi ia adalah emas. Ya, sekian dari saya kembalikan kepada Imam. Yang dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Saudara Fahmi yang telah menjelaskan materi kita yang bagian tepat. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Saudara Kulaif. Lanjutkan kepada silakan. Ya, terima kasih kepada Imam yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi selanjutnya. Ya, materi selanjutnya adalah kekeliruan dalam kias, yang pokok pembahasannya adalah yang kedua, kekeliruan materi. Ya, yang seperti yang sudah dijelaskan tadi, kekeliruan materi adalah kekeliruan yang terjadi pada materi kias. Artinya dalam qadliyah yang disusunnya dan tidak disebabkan oleh kekeliruan salah satu syarat kias. Jadi nggak memenuhi syarat kiasnya ya. Makanya disebut kekeliruan materi karena tidak memenuhi syarat kiasnya. Yang pertama itu ada ketetapan bagi individu tertentu dalam situasi tertentu yang diberikan pada setiap individu. Jadi maksudnya ini
menyamaratakan atau memukul rata semuanya. Jadi semuanya itu sama seperti individu tertentu, tetapi dipukul rata kepada setiap individu. Contohnya seperti kuda itu pelan. Yang kedua, setiap yang pelan akan menang dalam perlombaan. Sebagaimana kura-kura yang menang atas kelinci dalam dongeng yang terkenal itu. Jadi kuda ini akan menang dalam perlombaan. Kias ini sangat dusta karena di dalamnya menetapkan bagi setiap yang lamban sebagaimana ketetapan bagi sebagian sesuatu yang pelan. Yang kedua, ada hukum khusus ditetapkan menjadi hukum umum. Contohnya ini Homer. Homer itu mubah jika dalam keadaan darurat. Hukum khususnya Homer itu kan haram. Jadi dijadikan mubah jika dalam keadaan darurat. Karena ada dalilah ya di dalam keadaan darurat sesuatu yang haram menjadi boleh. Yang ketiga, ada hukum umum ditetapkan menjadi hukum khusus. Ini sebaliknya dari yang kedua tadi. Contohnya ini daging sapi. Setiap daging sapi berguna bagi orang-orang yang sakit panas. Karena daging itu berguna bagi manusia pada umumnya. Jadi ini berguna bagi orang yang menderita sakit panas dalam. Ya, kekeliruan yang keempat, menjadikan sesuatu dengan potensinya pada tempat sesuatu sesuai karakternya. Contohnya, ini Homer. Anggur yang menjadi Homer setelah diperas. Setiap Homer haram diminum. Jadi ini haram diminum. Lalu sebab-sebab kekeliruan di sini adalah dalam muqaddimah sugronya atau sebagian kecilnya menjadikan sesuatu dari segi potensinya, yaitu anggur di tempat pada sesuatu dari segi karakternya, yaitu Homer. Jadi di sini dia salah karena anggurnya yang diharamkan. Minum anggur itu haram, padahal yang dimaksud adalah Homer. Yang kelima, memberikan hukum nau macam terhadap sesuatu yang berkategori jenis. Contoh, kuda itu adalah hewan. Setiap hewan adalah berpikir. Jadi, sebagian kuda adalah berpikir. Maka muqaddimah kubronya atau sebagian besar adalah salah. Sebab dalam hal tersebut menetapkan hukum-hukum yang tergolong jenis meliputi kuda, singa, manusia, dan yang lainnya. Sebagaimana hukum salah satu nau yang disusun di bawahnya, yaitu manusia. Ya, jadi salah karena kuda tidak memiliki pikiran seperti hewan lainnya. Nah, mengapa setiap hewan adalah berpikir? Karena manusia itu sama-sama makhluk yang diciptakan Tuhan seperti hewan. Jadi di sini salahnya adalah di poin setiap hewan adalah berpikir. Yang keenam, berpegang teguh pada yang terkenal. Contoh, makan ikan dengan susu adalah berbahaya. Yang kedua, setiap berbahaya itu adalah dilarang. Jadi, makan ikan dengan susu itu dilarang. Kias ini adalah kias yang fasid atau rusak. Sebab muqaddimah sugronya salah. Sekalipun hal itu sudah terkenal di kalangan manusia, tetap salah. Karena yang populer itu sebagian benar dan bisa jadi sebagiannya salah. Seperti adil itu bagus, aniaya itu jelek. Lalu ada sebab-sebab kekeliruan. Ada beberapa sebab-sebab penting dalam kekeliruan manusia. Yang pertama itu terlalu cepat mengambil keputusan. Yang kedua, mudah membenarkan tanpa observasi terlebih dahulu. Yang ketiga, fanatik terhadap suatu pendapat setelah jelas kekeliruannya dan tampak suatu kesalahannya. Yang keempat, pengaruh adat kebiasaan. Yang kelima, barang siapa yang tidak biasa meneliti akibat dan sesuatu dan tidak memilih pendapat, maka itu sedikit
sedikit kebenarannya dan banyak kekeliruannya. Yang keenam, mengambil keputusan berdasarkan pada kecenderungan dan syahwatnya, tidak pada sebab akibat. Jadi ini dimaksudnya mengambil keputusan berdasarkan nafsunya atau kecenderungannya. Tidak memakai akal sehat, tidak memakai akal pikirnya. Yang ketujuh, senang berbeda. Yang dimaksud senang berbeda di sini adalah dia merasa paling istimewa, merasa paling berbeda di antara yang lain. Ini seperti bersifat egois. Yang terakhir, mudah senang terhadap sesuatu yang mengagumkan. Sehingga banyak dari manusia yang tertipu dengan dohir dan lupa terhadap yang batin atau yang tidak tampak. Sekian penjelasan dari saya. Walhamdulillahirrabbilalamin. Dikembalikan kepada moderator. Ya, itu dia jadi materi kita yang berupa istidlal. Tadi materi yang terakhir itu telah disampaikan oleh Saudara Khulaif oleh Sidik. Jadi kekeliruan dalam KIS itu ada berupa kekeliruan dalam bentuk, kekeliruan dalam materi, dan kekeliruan dan ada sebab-sebab kekeliruan tersebut. Yang tadi ada 8 yang telah disampaikan oleh Saudara Khulaif serta dijelaskan. Ya, jadi sekian penyampaian materi dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Ya, jadi mari kita sempurnakan penyampaian materi dengan berhamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.